Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Mufidah dengan NIM 2410 911 320007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi dan anatomi klinis dari sistem kardiorespirasi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, sebelum kita masuki materi lebih jauh, kita sebaiknya itu mengetahui terlebih dahulu apa sih dari sistem kardiorespirasi itu sendiri. Jadi, sistem kardiorespirasi itu adalah sistem yang terdiri dari dua sistem vital tubuh, yaitu ada sistem kardio dan sistem respirasi. Yang mana dua sistem ini akan memiliki peran yang sangat penting pada tubuh kita, yaitu pada pertukaran gas. Selanjutnya, kita masuk ke isi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem respirasi, anatomi sistem kardiovaskular, anatomi klinis dari sistem respirasi, dan anatomi klinis dari sistem kardiovaskular. Kita mulai dari anatomi sistem respirasi. Untuk anatomi sistem respirasi itu sendiri, itu dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada traktus respiratori superior dan traktus respiratori inferior, di mana traktus respiratori superior atau saluran pernapasan atas itu terdiri dari nasal cavity atau hidung, lalu ada paring dan juga ada laring. Sedangkan untuk traktus respiratori inferior itu terdiri dari trakea yang panjang ini, lalu ada bronkus yang di cabang dua ini, dan juga ada pulmo atau paru. Kita masuk ke traktus respiratori superior, yaitu di bagian hidung atau nasal. Untuk hidung atau nasal ini sendiri itu tersusun dari dua jenis tulang, yaitu ada tulang kompak dan ada tulang rawan. Tulang kompak atau tulang keras pada hidung ini sendiri itu adalah os nasal atau tulang hidung. Sedangkan untuk tulang rawannya atau kartilagonya itu adalah cartilaginous nasi. Dan juga terdapat cartilago septinasi yang di bagian sini nanti dia itu akan jadi pembatas dari septum nasi. Untuk nasal atau hidung itu secara anatomis dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada nasus externus dan capitas nasi. Nasus externus itu adalah bagian hidung luar yang bisa kita lihat dari luar wajah. Untuk nasus externus itu sendiri adalah nares anterior atau lubang hidung. Sedangkan pada capitas nasi atau rongga hidung itu terdiri dari vestibulum nasi yang di depan sini. Nah, vestibulum nasi ini sendiri dia itu berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk bersama udara saat kita bernafas atau menghirup udara. Lalu setelah itu ada yang namanya penonjolan. Penonjolan di dalam rongga hidung ini namanya adalah konka. Jadi ada 3 buah penonjolan, yaitu ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Pada konka nasalis superior itu terdapat nervus olfactorius, atau pada jamaknya itu adalah nervi olfactorii yang berfungsi untuk menghantarkan bau dari hidung ke otak gitu. Lalu selain ada konka dan nervus tadi, di bagian capitas nasi ini sendiri juga terdapat saluran. Di antara konka-konka ini terdapat saluran yang biasanya kita sebut itu meatus. Jadi ada 3 buah meatus, sama seperti konka tadi ada 3 buah juga. Jadi ada meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan meatus nasi inferior. Untuk meatus nasi superior, dia itu adalah saluran yang terletak di antara
concha nasalis superior dan concha nasalis media. Sedangkan untuk meatus medius, dia itu terletak di antara concha nasalis media dan concha nasalis inferior. Lalu kalau untuk meatus nasi inferior, dia itu terletak di bawah dari concha nasalis inferior. Kita lanjut ke paring. Untuk paring ini sendiri, dia itu terdiri atau terbagi, dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Pada nasofaring itu adalah bagian faring yang berhubungan langsung dengan hidung. Kalau orofaring, dia itu adalah bagian faring yang berhubungan langsung dengan mulut, dan laringofaring itu dia ke bawah sini. Pada nasofaring itu terdapat beberapa struktur, di antaranya itu ada lubang. Lubang itu kita namakan ostium pharyngeum tuba auditiva, yang dimana lubang ini nanti akan berhubungan ke telinga. Lalu di atas lubang ini juga terdapat struktur seperti lipatan yang dinamakan torus tubarius. Juga terdapat tonsil di sini, itu dinamakan tonsila pharyngea. Lalu juga terdapat sebuah saluran di belakangnya ini, itu dinamakan recessus pharyngeus. Pada orofaring itu kita dapat melihat tonsila palatina di sini dan juga palatum mole di sini. Untuk laringofaring itu di bagian sini. Selanjutnya itu kita masuk ke laring. Pada bagian laring ini itu terdapat struktur yang berbentuk seperti sendok, itu dinamakan epiglotis, di mana epiglotis ini berfungsi untuk agar tidak ada benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi saat kita bernafas, epiglotis itu dia akan terbuka. Kalau kita saat makan, epiglotis itu akan menutup dari saluran pernapasan kita. Supaya tidak tidak ada benda asing ataupun makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Epiglotis ini sendiri itu tersusun dari cartilago epiglotica yang ini. Lalu di bagian laring ini juga terdapat vestibulum laringis. Lalu juga terdapat plica vestibularis itu di bagian atas dan plica vocalis itu di bagian bawah. Di mana kedua plika ini berfungsi sebagai pita suara, tetapi yang jadi pita suara asli kita itu adalah si plica vocalis. Lalu di antara dua plika ini itu terdapat sebuah struktur berupa lipatan yang dinamakan rima vestibularis dan celah yang di bawahnya itu dinamakan rima glotis. Pada laring ini sendiri juga terdapat struktur kalau pada laki-laki itu dinamakan Adam's apple ataupun jakun, itu tersusun dari cartilago thyroidea atau cartilago cricoidea. Di bawahnya itu juga terdapat glandula thyroidea. Kita lanjut ke trakea dan bronkus. Pada trakea dan bronkus ini, trakea ini sendiri adalah penghubung antara laring di bagian atas sini dan bronkus yang di bagian bawah sini. Trakea ini sendiri tersusun dari cartilago, yaitu cartilago trachealis, dengan panjangnya trakea ini 10-12 cm. Trakea ini juga tersusun dari ligamentum annularia yang bisa memungkinkan trakea itu memanjang ataupun memendek. Lalu ligamentum annularia ini juga berfungsi supaya trakea itu tidak kolaps dan menjaga stabilitas trakea itu sendiri. Lalu pada trakea di ujungnya ini terdapat percabangan gitu, titik percabangan. Kalau dari luar itu kita namai bifurcatio tracheae.
Sedangkan kalau dari dalam itu kita namai dengan karina. Di trakea itu juga terdapat sebuah otot, yaitu adalah musculus trachealis. Nah, nanti trakea ini di bawah sini ada bronkus. Bronkus ini akan bercabang jadi dua tadi. Itu ada bronkus principalis dexter dan bronkus principalis sinister yang akan ke paru kanan dan paru kiri. Jadi bronkus principalis dexter ini nanti akan bercabang lagi sesuai dari lobus paru kita. Yaitu ada bronkus di kanan itu ada 3 lobus dan di kiri itu ada 2 lobus. Pada kanan paru kanan atau pulmo kanan dia itu ada bronkus lobaris superior, bronkus lobaris medius dan bronkus lobaris inferior. Kalau dia di paru kiri atau pulmo sinistra, dia itu ada bronkus lobaris superior dan bronkus lobaris inferior karena di paru kiri itu cuma ada 2 lobus. Ya, lalu untuk bronkus lobaris ini sendiri nanti akan bercabang lagi sesuai dengan segmen-segmen paru. Selanjutnya, kita ke paru. Pada paru itu sendiri, terdapat struktur yang melapisi paru. Itu kita namakan pleura. Pleura ini ada dua, yaitu ada pleura visceralis dan pleura parietalis. Di mana pleura visceralis ini adalah struktur yang melapisi paru yang langsung menempel ke parunya. Kalau pleura parietalis, dia itu struktur yang melapisi paru tapi tidak menempel langsung dengan parunya. Jadi, terdapat rongga antara pleura visceralis dengan pleura parietalis tadi. Dinamakan rongganya itu adalah capum pleura yang di dalamnya itu terdapat cairan di mana itu buat menghindari gesekan. Lalu pada paru itu sendiri terdapat bagian-bagiannya, yaitu ada apex pulmo, yaitu puncaknya di bagian atas sini, lalu ada basis pulmo di bagian bawah sini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk pulmo kanan, ini adalah penampakan dari pulmo kanan, pulmo dexter, atau paru kanan, itu ada 3 lobus, yaitu ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Lobus superior ini terletak di atas. Nah, antara lobus superior dan lobus medius itu terdapat celah. Celahnya itu dinamakan fissura horizontalis. Nah, ini dia membagi kayak gini. Lalu antara lobus medius dengan lobus inferior, dia itu ada yang namanya fissura obliqua. Yang ini pada paru itu juga terdapat 3 permukaan, yaitu ada facies costalis yang sudah saya tandai dengan yang warna putih ini. Facies costalis ini adalah permukaan paru yang menghadap ke costa. Lalu ada facies diafragmatica. Facies diafragmatica ini adalah permukaan paru yang menghadap ke diafragma. Lalu ada juga facies mediastinalis. Itu adalah permukaan paru yang menghadap ke mediastinum. Selanjutnya, ini adalah penampakan dari paru kiri atau pulmo sinistra. Jadi itu ada terdapat apex pulmo, ada basis pulmo juga. Ini ada fissura costalis tadi. Lalu di paru kiri ini dia itu cuma terdapat 2 lobus dan 1 fissura, yaitu ada lobus superior dan lobus inferior, dan yang membaginya itu adalah fissura obliqua. Nah, ini adalah penampakan paru jika kita lihat dari belakang. Ini terdapat apex pulmo juga. Terus ada, ini bisa kita lihat di sini terdapat facies diafragmatica tadi.
di mana fasies diafragmatika tadi itu adalah permukaan paru yang menghadap ke diafragma. Ini juga basis paru. Lalu paru kanan tadi ada 3 lobus, superior, medius, dan inferior. Lalu di sini itu terdapat struktur seperti bukaan ini yang sudah saya gambar ini itu dinamakan hilum pulmonis. Untuk di paru kanan atau pulmodexter, hilum pulmonis ini tersusun dari bronchus principalis dexter, arteri pulmonalis dextra, dan vena pulmonalis dextra. Jadi bisa kita singkat untuk lebih mudah mengingatnya itu, untuk paru kanan, hilumnya itu terdiri dari PAV. Juga di paru kanan ini terdapat fissura horizontalis juga dan fissura obliqua, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya itu ada penampakan paru kiri atau pulmo sinistra di bagian belakang. Itu juga ada hilum, di mana ini hilum susunan dari hilumnya ini itu berbeda dari paru kanan tadi, di mana jika di paru kanan itu susunannya adalah BAP, kalau di paru kiri dia ABV, di mana A-nya itu adalah arteri pulmonalis, B-nya itu bronchus principalis, dan V-nya itu adalah vena pulmonalis. Ini kita namakan tadi hilum. Lalu ada aspek pulmo, ada basis pulmo. Di sini adalah fasies diafragmatika tadi yang permukaannya menghadap ke diafragma. Lalu ada fasies mediastinum, permukaannya menghadap ke mediastinum. Lalu juga ada fasies costalis yang permukaan menghadap ke costa. Lalu selanjutnya kita masuk ke anatomi sistem kardiovaskular. Anatomi sistem kardiovaskular ini ada jantung. Jadi jantung itu terletak di mediastinum, di mana mediastinum itu adalah sebuah rongga yang terletak di dalam rongga toraks dan berada di tengah-tengah paru. Jadi jantung itu terletak di tengah-tengah paru sini, rongganya. Untuk jantung itu sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epikardium dari luar, miokardium, dan endokardium. Kalau dari dalam, dia ada endokardium lapisan terdalam, miokardium itu lapisan di tengah atau lapisan yang paling tebal, atau kita sebut otot jantung, dan yang paling luar itu adalah epikardium. Lalu jantung itu sendiri dilapisi lagi oleh sebuah selaput yang dinamakan perikardium. Perikardium ini terbagi menjadi 2, yaitu ada perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium serosum itu adalah perikardium atau lapisan jantung yang menempel ke jantung. Nah, jadi perikardium serosum ini perikardium serosum ini dia itu tersusun atau terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu ada perikardium serosum visceralis dan perikardium serosum parietalis, di mana yang visceralis ini yang menempel, lapisannya itu menempel langsung ke jantung. Lalu di sini juga kita dapat lihat permukaan-permukaan jantung, di mana itu ada permukaannya atau fasiesnya itu ada fasies sternocostalis yang permukaannya ke sternum dan ke costa. Lalu juga ada fasies diafragmatika yang permukaannya itu menghadap ke diafragma, dan ada juga fasies pulmonis, yaitu permukaan jantung yang menghadap ke pulmo atau paru-paru.
Lalu juga ini adalah penampakan jantung jika tidak ada perikardiumnya tadi. Jika sudah dibuka perikardiumnya, di sini dapat kita lihat itu ada atrium, ada arcus aorta, dan ada ini trunkus pulmonis. Lalu juga ada vena cava superior dan ventriculus dexter. Jadi di bagian jantung itu bentuknya seperti piramida terbalik. Di bagian atas ini itu dinamakan basis cordis, dan yang di bawah ini itu apex cordis. Kalau paru tadi apexnya di atas, tapi kalau jantung itu apexnya di bawah. Lalu ini adalah penampakan jantung dari depan, dan ini dari belakang. Ini di anterior dan ini di posterior. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, ini adalah atrium dextrum, lalu ada struktur yang mirip seperti telinga kecil, itu adalah auricula dextra, ada auricula sinistra juga, ada atrium sinistra juga, terus ada ventriculus dexter, ini atau ventricle kanan, lalu ada juga ventriculus sinister atau ventricle kiri. Dan di sini ada apex cordis atau puncak dari jantung. Ada arteri coronaria dextra dan ada arteri coronaria sinistra. Di sini juga terdapat pembuluh darah yang besar, yaitu ada arcus aorta dan trunkus pulmonis. Untuk arcus aorta ini sendiri, dia itu terbagi menjadi 3 cabang, yaitu ada trunkus brachiocephalicus, ada arteri carotis commonis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Untuk si trunkus pulmonis ini, dia itu terbagi menjadi 2 cabang, yaitu ada arteri pulmonalis sinistra dan arteri pulmonalis dextra. Di sini dia kurang terlihat kalau dari depan. Lalu di sini juga terdapat vena cava superior, yang mana vena cava superior ini nanti sebagai tempat masuknya darah kotor, jalan masuk gitu, darah kotor dari anggota gerak atas atau bagian tubuh atas. Lalu di sini itu ada penampakan jantung dari posterior atau dari belakang. Itu dapat kita lihat di sini ada atrium sinistrum, ada vena cava inferior, ada arteri pulmonalis dextra tadi. Terus kalau vena cava inferior ini dia itu tempat masuknya darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida itu dari badan bagian bawah. Untuk jantung itu sendiri, dia itu terdiri dari 4 ruang, di mana 2 ruang yang di atas ini kita kenal dengan atrium, dan 2 ruang yang di bawah ini kita kenal dengan ventricle. Jadi ada atrium dextrum dan atrium sinistrum, dan ada ventriculus dexter dan ada ventriculus sinister. Lapisan di ventriculus dexter ini lebih tipis, sedangkan di ventriculus sinister ini dia itu lebih tebal, miokardiumnya. Selanjutnya, kita masuk ke katup jantung. Untuk katup jantung itu sendiri, jantung itu memiliki 4 katup, yaitu ada katup pulmonalis, ada katup aorta, ada katup mitralis, dan ada katup tricuspidalis. Katup mitralis dan katup tricuspidalis ini dikenal dengan katup atrioventricularis, yaitu katup yang menghubungkan antara atrium dan ventricle, di mana kita satu-satu dulu dari katup pulmonalis atau katup yang ke paru. Jadi katup pulmonalis ini ada 3, yaitu ada katup pulmonalis
semilunaris dextra, valvula semilunaris anterior, dan valvula semilunaris sinistra. Lalu untuk katup aorta, ini terdiri dari 3 katup juga, yaitu ada valvula semilunaris sinistra, ada valvula semilunaris dextra, dan ada valvula semilunaris posterior. Jadi untuk katup pulmonalis dan katup aorta ini juga bisa disebut dengan katup semilunar. Lalu untuk katup atrioventricularis tadi, ini itu adalah katup mitralis atau valva mitralis. Dia cuma ada 2 katup, yaitu ada cuspis sinistra dan ada juga dia ada cuspis anterior dan ada cuspis posterior. Sedangkan untuk yang tricuspidalis, dia itu ada 3 katup atau 3 cuspis. Itu ada cuspis anterior, cuspis posterior, dan cuspis septalis. Kita masuk ke ruang-ruang jantung tadi. Jadi ini ada penampakan ruang jantung tadi, itu adalah yang atrium dextra. Jadi atrium itu adalah tempat masuknya darah kotor. Atrium dextra ini adalah tempat masuknya darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida. Itu kalau yang dari bagian tubuh atas, dia itu masuk melalui vena cava superior, dan untuk bagian tubuh bawah, dia itu masuk melalui vena cava inferior. Lalu juga terdapat ini itu adalah sinus coronarius, yaitu kayak jalan keluarnya darah buat ke jantung juga. Lalu dia ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini adalah dia itu struktur yang dari fase embrionik, dari fase embrio gitu. Lalu itu juga terdapat pada dinding atrium ini ada struktur otot yang kita seperti sisir, dia itu strukturnya itu kita sebut sebagai musculus pectineus atau jamaknya musculus pectinati. Selanjutnya itu adalah ventricle dextra atau ventricle kanan. Jadi darah tadi dari atrium kanan, dia itu akan diteruskan, akan masuk ke ventricle dextra atau ventricle kanan. Dia melewati sebuah katup yang namanya tadi adalah katup atrioventrikular, yaitu katup tricuspidalis. Dia ada 3 cuspis, yaitu cuspis anterior, cuspis septalis, dan cuspis posterior. Di sini juga ada struktur penting, yaitu adalah musculus papillaris. Dia itu berperan untuk menarik si katup tadi dengan ada sebuah jaringan ikat juga, yaitu ada chorda tendinae. Lalu pada ventricle dextra ini itu juga terdapat sebuah katup lagi yang dinamakan valva trunci pulmonalis atau katup pulmo. Jadi darah dari atrium ke ventricle, lalu darah itu akan ke paru melewati si katup pulmo ini. Ada valva anterior, ada valvula semilunaris dextra, dan ada valvula semilunaris sinistra. Selanjutnya itu adalah atrium sinistra atau atrium kiri. Untuk di sini itu terdapat auricula sinistra tadi yang kayak yang menyerupai seperti telinga tadi, telinga kecil. Di atrium sinistra ini, darah tadi kan dari paru itu masuk lagi ke jantung melalui valva aorta atau katup aorta.
Di valva aorta ini ada dua katup, tadi ada valva semilunaris sinistra dan ada tiga, mohon maaf, ada valvula semilunaris dextra dan ada valvula semilunaris posterior. Di sini juga terlihat ada fossa ovale tadi dan ini ada vena cava inferior. Lalu darah dari atrium sinistrum ini dia akan masuk lagi ke ventricle sinister, ventriculus sinister. Jadi dia itu akan melewati sebuah katup lagi yang namanya itu adalah valva atrioventricularis, itu katup mitralis, yaitu ada dua kuspis, tadi ada kuspis anterior dan ada kuspis posterior. Lalu juga tadi ada sebuah otot yang akan berperan juga dalam katup ini, dia itu untuk menarik, dia itu adalah musculus papillaris dan ada sebuah jaringan ikat itu yang kita namakan chordae tendineae. Untuk struktur otot di bagian dinding ventrikel itu berbeda dengan berbeda penamaannya dengan di dinding atrium. Kalau di dinding atrium itu musculus pectinati, kalau di sini di ventrikel itu namanya adalah trabecula corneae. Kita masuk ke anatomi klinis dari sistem respirasi. Untuk anatomi klinis dari sistem respirasi, di sini saya cuma memberikan 3 contoh, yaitu yaitu ada pneumonia, pneumotoraks, dan efusi pleura. Untuk pneumonia ini sendiri adalah peradangan yang terjadi pada paru yang disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus yang bisa menyebabkan paru kita itu terisi cairan ataupun seperti nanah. Jadi dia ada peradangan, lalu dia itu terisi cairan atau nanah. Untuk pneumotoraks itu adalah suatu kondisi di mana paru-paru kita itu kolaps akibat menumpuknya akibat menumpuknya udara di dalam rongga pleura ataupun di dinding dada. Jadi kalau paru normal itu seperti ini, tapi kalau dia terkena pneumotoraks, yaitu parunya akan mengecil seperti ini. Lalu ada efusi pleura. Efusi pleura ini adalah terjadinya penumpukan cairan di kavum pleura tadi. Jadi kalau paru normal dan kavum pleuranya normal, dia itu tidak ada penumpukan cairan, tapi kalau dia terkena efusi pleura, dia itu akan terdapat penumpukan cairan seperti ini. Lalu ada masuk ke anatomi klinis dari sistem kardiovaskular, yaitu di sini cuma memberikan 3, yaitu ada efusi perikardium, tetralogi ovalot, dan stenosis dan regurgitasi. Untuk efusi perikardium itu adalah penumpukan cairan yang terdapat di lapisan perikardium tadi. Jadi perikardiumnya itu terjadi penumpukan cairan. Lalu ada tetralogi ovalot. Tetralogi ovalot ini adalah kelainan jantung bawaan dari lahir, di mana itu nanti akan mempengaruhi aliran darah di dalam jantung. Untuk pada gambar ini, dia itu terjadi ventricular septal defect di sini, di mana itu pembatas antara ventrikelnya itu berlubang.
Lalu ada stenosis dan regurgitasi. Untuk stenosis itu sendiri adalah suatu kondisi di mana katup jantung itu tidak bisa membuka secara normal. Yaitu seharusnya katup jantung itu bisa membuka secara normal, yaitu lebar begini. Tapi karena dia terjadi stenosis, maka dia itu terjadi penyumbatan, jadi dia itu tidak bisa terbuka gitu. Sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dari aliran darah. Jadi darahnya itu keluar sedikit, tidak bisa banyak seperti yang normal. Untuk regurgitasi itu adalah suatu kondisi di mana katup jantung itu tidak bisa menutup. Seharusnya katup jantung itu bisa menutup seperti ini dengan rapat, tapi karena dia terjadi regurgitasi, maka katupnya itu tidak bisa menutup. Jadi dia itu ada yang terbuka gitu. Kalau dia terbuka ini mengakibatkan aliran darahnya itu akan kembali lagi ke ruang sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.